Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marcelina dari Prodi PBSI Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teks eksplanasi. Yang pertama, ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi ini memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Sifatnya yang informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. Yang selanjutnya menggunakan kata penanda urutan. Kemudian fokus dalam hal yang umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya pada hal kejadian alam tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Dalam sebuah teks eksplanasi ini bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya ini bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam itu bisa terjadi. Yang kedua, ada urutan sebab akibat. Nah, setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Nah, bagian ini juga sering disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi ini dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi ini perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Seperti yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah suatu hubungan antara subjek dan kata kerja, di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja atau bentuk kata kerja yang menunjukkan hubungan ini. Kalimat pasif ini kerap digunakan ketika tindakan lebih penting serta subjek yang melakukan tindakan tidak jelas. Atau bisa kita simpulkan bahwa kalimat pasif ini merupakan kalimat yang subjeknya sesudah predikat. Selanjutnya menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual ini adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Sedangkan pada konjungsi waktu ini adalah konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Selanjutnya terdapat istilah ilmiah, kemudian menggunakan kata kerja material dan rasional. Di mana kata kerja material ini atau verba material ini merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material ini menunjukkan perbuatan atau peristiwa. Sedangkan kata kerja rasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Nah, sebuah kalimat yang mengandung kata kerja rasional ini harus mengandung pelengkap.
Selanjutnya bersifat informatif. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari teks eksplanasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.